menyiapkan hati, diri, dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan mempersiapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 333. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkat dalam. Hari ini kita berkumpul di ruang adorasi ini untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, yang 40 hari lalu kita telah ditinggalkannya, yaitu Bapak Justus Sisik Manasa dan juga Ibu Yuliana Liu. Sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini, ada baiknya saya perkenalkan dua orang yang ada di kanan kiri saya ini, yang tadi Dende, aduh, kurang ahli, susah dan baik. Nah ini nama saya Romo Diri. Nama saya dulu, jadi masih anggota keluarga dari Bapak Justus. Alasan utama kami hari di tempat ini, kami ditugaskan di Pastor Jerry di Paroki Salvator, Petamburan, dan saya di Pondok Bambu, saya tinggal di asrama menemani para frater yang sedang studi. Jadi sebentar seperti itu saja kita lanjutkan dengan bisnis. Wahyu. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa 40 hari kita ditinggalkan oleh Bapak Justus, dan ini menjadi suatu peristiwa yang harus kita syukuri, karena memang pada saat beliau meninggal, beliau sedang berada di Toraja dan beliau dipanggil Tuhan di sana dan dimakamkan di sana. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi cara kita untuk memberikan penghormatan, sekaligus juga kita mengenang bagaimana Bapak Justus Manasa ini pernah hadir bersama kita dan turut berproses di paroki kita ini. Kita mengenal beliau dengan baik karena dia juga banyak ambil bagian dalam karya pelayanan di paroki ini. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita mempersiapkan diri dalam perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui segala dosa dan kesalahan kita.
Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-hamba-Mu, Justus Sisik Manasa dan Yuliana Liu, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, "Larilah, selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguh, hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Lihatlah di sana, ada kota yang cukup dekat. Kota itu kecil. Izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, permintaanmu ini pun kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tak akan kujungkir balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang-balikan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan, serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang suaminya menoleh ke belakang. Lalu berubahlah ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Ia menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot. Allah ingat akan Abraham, sehingga Ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikannya itu. Demikianlah
sabda Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Demikianlah Injil Tuhan. Para romo, keluarga yang berduka, warga lingkungan Santo Thomas Aquinas, para sahabat, warga paroki, sekali lagi selamat sore. Tempat ini saja sebagian tidak kelihatan, tapi saya tidak kelihatan pun dengan suara saya kan. Saya diberi kehormatan oleh Romo Wahyu untuk membacakan sabda Tuhan, sekaligus tanggung jawab besar untuk menyampaikan apa pesan Tuhan bagi keluarga yang berduka dan warga paroki, warga lingkungan yang sedang meratapi kepergian saudara yang terkasih Bapak Justus Sisik Manasa. Saya masih anggota keluarga dari Bapak Justus dan saya kenal juga dengan Ibu Yuliana Dio. Dan pesan Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini kebetulan diambil dari kitab Kejadian, ya kan? Kitab Kejadian berbicara tentang bencana besar, mirip-mirip dengan gunung api, ada hujan belerang. Tapi dalam pemahaman penafsiran penulis kitab Kejadian itu dia pahami seperti hukuman dari Tuhan. Hukuman yang sebenarnya terencana, ya kan? Kalau ada yang perhatikan bacaan-bacaan sebelumnya kemarin, Abraham sempat tawar-menawar dengan Tuhan, ya kan? Tuhan Allah, kalau ada 50 orang baik di Sodom dan Gomora, apakah akan ada hukuman? Tuhan katakan tidak. Mundur terus sampai akhirnya angka 10. Di situ pun Tuhan katakan bahwa di Sodom dan Gomora tidak ada orang yang baik. Kecuali Lot dan Gomora, ya kan? Selama kita ini mereka diri ke seksual. Disuruh berhubungan sumber balikan karena mereka merubah satu. Mereka akan menunjukkan Tuhan. Besar kita kuat ini. Suruh berhubungan. Dalam masa dari jauh pada wilayah utara Afrika Barat, orang yang dari buruk setelah sebelum Rasul. Tapi saya sama terkenal saya sendiri. Bagus semangat. Aku berada di daerah di pegunungan Toraja, Palembang. Di mana orang mobil dan listrik sampai tahun ketika PLN sudah masuk ke daerah ini di daerah yang sangat terkecil dan hubungan keluarga sangat kental. Kalau kita ikuti silsilah saya dengan Bapak Justus, hubungannya sepupu lokal. Tapi kalau bukan dikatakan orang sepupu dijaga persoalan lokal. Bagi saya ini bahwa dia menjadi kelaran yang pertama dan berikutnya bahwa bahkan proses kecil masih juga bahwa aku juga dan aku juga bukan mitos bahwa orang-orang dari gunung kalau mati di tempat lain mereka akan berjalan pulang, mayatnya berjalan pulang ke kampung halaman untuk dikuburkan di situ. Saya tanya kakek saya, apakah pernah lihat itu? Dia katakan itu kata orang. Jadi sejak saat itu saya tidak percaya bahwa orang bisa berjalan dengan mayat. Tapi itu mengungkapkan bagaimana mentalitas orang dari leluhur kami yang betul dekat dengan kampung halaman. Tapi juga karena penderitaan, ya kampung kami tidak mendengar seperti Sodom dan Gomora, tidak ada hujan belerang,
Tapi saya pikir karena penderitaan di kampung itu, sehingga rasa kekeluargaan solidaritas sangat tinggi. Dan sekarang saya berdiri di sini untuk berikan pesan, menyaksikan sabda Tuhan di depan dua orang yang saya kasihi ini, Ibu Yuliana dan Bapak Yesus Mahasa. Ini kita harus mulai dengan ibu dulu ya, apa yang saya ingat tentang ibu. Ibu kandung dari Bapak Yesus ini bukan ibu saya, tapi saya lihat sebagai orang tua saya juga sendiri. Perjalanan hidup saya sebagai seorang pastor, saya mulai di Seminari Benenga ya kan, tahun 89 sampai tahun 93. Dan untuk sedikit saya mengajak saudara-saudara sekarang banyak berimajinasi ya. Sedikit imajinasi lagi, dari rumah orang tua saya itu ke Seminari Benenga di Makassar, saya mesti jalan kaki 5 kilo untuk sampai di jalan di mana ada angkutan mobil. Dan dari situ mobil kurang lebih 2-3 jam, jaraknya tidak jauh sebenarnya, sekitar 48 km sampai ke rumah orang tuanya Bapak Justus. Jadi selama saya di Seminari Benenga dari tahun 89 sampai 93, sering saya lewat di rumah orang tua. Dan dulu tidak ada HP ya kan, tidak ada telepon juga, hanya pesan melalui para itu penunggang kuda. Jadi saya sampaikan kabar saya akan singgah di rumah, dan tiap kali singgah di rumah orang tua selalu menyambut, tentu dengan makanan itu yang paling dibutuhkan ya kan. Bayangkan saya jalan kaki 5 kilo, naik angkot lagi, menderita. Lot dalam bacaan pertama hari ini lari ke Zoan, tapi saya lari ke rumah Ibu Yuliana Diu untuk mencari makan karena saya lapar. Itu perjalanan saya sebagai seorang ibu. Di Seminari Benenga saya sering lewat di rumah ibu, dan bukan hanya makanan dan minuman yang saya dapatkan, tetapi juga nasihat dari seorang ibu. Sekali lagi, meskipun dia bukan ibu kandung saya, tapi dia juga memperlakukan saya seperti anak kandungnya. Jadi selalu mengingatkan, kamu lihat sudah banyak paman-paman, kakak-kakakmu yang masuk Seminari Benenga, dan belum ada yang jadi pastor. Jadi kamu sabar ya jadi pastor. Dan saya pikir doanya membuat dia sampai saya berdiri di sini memakai jubah pastor. Jadi terima kasih Bapak kepada Ibu Yuliana Diu yang telah memberikan motivasi kepada saya, bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga nasihat seorang ibu. Berbicara dengan Bapak Justus, ini lebih banyak lagi cerita, mohon kesabarannya ya. Saya datang ke Jakarta, kuliah di STF ya kan. Pertama kali datang ke kota besar, orang dari Udik. Dan saya seperti bagaimana sampai di Jakarta ya, tidak tahu lagi bagaimana gua mulai belajar logat Jakarta sedikit, tapi banyak hal yang lagi berkecamuk di kepala saya. Terus beruntung saya tiba di Jakarta tahun 95. Bapak Justus juga waktu itu kebetulan sementara bangun rumah tangganya di Jakarta. Awal saya mesti tanya konfirmasi Mbak berapa lama? 97 ya. Jadi pas saya masih kuliah di STF. Dan juga tiap kali ada weekend, kalau ada diizinkan keluar dari negara, saya datang di rumah Bapak Justus. Dan kemudian melihat anak-anak mereka lahir, ada Jerry, ada Kristo yang hadir di sini. Pertama saya ingat di Kodam, kemudian pindah ke Jatiwaringin, dan kemudian datang di Cibinong. Jadi kenangan dengan Bapak Justus banyak sekali. Dan kemudian saya dikirim ke Afrika untuk TOP, tahun orientasi pastoral, dan rupanya saya lakukan dengan baik, sehingga saya dikirim kembali ke Indonesia dan mengucapkan kau kekal. Dan tahu siapa yang akan untuk mewakili orang tua saya untuk kau kekal? Keluarga ini, Bapak Justus bersama Mbak Ayu dan kedua anak. Jadi panggilan hidup saya, ya meskipun ya betul kata orang Roma kan, orang Latin katakan de mortuis in discipulo, tentang orang mati hanya yang baik-baik saja kita ingat ya kan. Tapi saya jujur, kalau mengingat kedua orang yang mendahului kita ini, baik Ibu Yuliana Diu maupun Bapak Justus Mahasa, semua hal yang baik. Dan saya hanya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan mengirim orang-orang yang baik ini dalam perjalanan hidup saya. Dan saya pikir juga
Kita yang ada di tempat ini, warga lingkungan, para sahabat yang datang, saya tidak tahu datang dari mana, dari jauh dari saya pikir ada di sini yang pernah berkomunikasi, bersentuhan dengan hidupnya Bapak Yesus pasti merasakan ya kan, sukacita yang diberikan. Ada saat-saat di mana ya, saya sebagai seorang pastor juga berulang kan, tapi tidak perlu saya mengurus di sini. Bapak Yesus selalu memberikan saya semangat dan sesuatu yang sulit kita dapatkan di orang lain. Kita bertemu dengan Pak Yesus baru lihat senyumnya saja, kita yang mau jalan menggerutu, tapi kemudian berubah jadi tersenyum juga. Jadi Pak Yesus ini mewartakan kabar gembira dengan senyumnya, tapi juga dengan nasihat yang baik sekali dan teladan hidupnya. Sekali lagi, saya berdiri di sini membaca kitab suci dan ya saya katakan bahwa mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa sabda Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada gelombang dalam kehidupan, tapi kita yang mengikuti Yesus pasti menemukan juga peneguhan dari saudara-saudari kita. Dan bagi saya dalam diri Pak Justus dan ibu kandungnya, saya menemukan peneguhan itu. Injil hari ini yang kita dengarkan masih lanjutan dari sabda Yesus kemarin tentang yang teman tentang itu, mengikuti Yesus. Dia katakan bahwa dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Ada konsekuensi yang harus dipikul untuk menjadi pengikut Kristus. Dan mungkin itu membuat orang banyak yang ciut, ya kan? Kalau kita baca Injil lain, Injil Yohanes misalnya, banyak tentang itu. Roti yang turun dari surga. Ada yang suka kayak cantik di sini. Yohanes 6. Yohanes bab 6 ayat 66. Cukup banyak ayat itu bab 6 ya. Jadi 3 ke 6 bersusun. Tahu apa ditulis di situ? Mulai saat itu banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus dan kembali ke jalan lama. Mungkin juga bisa kita tergoda dengan itu ya kan. Kalau ada gelombang kehidupan, ada badai yang menerpa dalam kehidupan, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, kita cenderung mengatakan Tuhan cukup, saya tidak mau ikut kamu lagi. Tapi Injil hari ini memberikan peneguhan kepada orang yang ragu-ragu. Karena Tuhan Yesus bahkan dia memberikan perintah kepada ombak, kepada angin. Dan angin dan ombak yang besar taat kepada mereka. Jadi saya pikir ini jaminan bagi kita pengikut Kristus, ya kan, meskipun kita harus melalui banyak tantangan, rintangan, termasuk saya pikir kesedihan, ya kan, dalam keluarga tentu ada kesedihan yang kita alami, orang tua yang telah meninggalkan kita, saudara Bapak Yesus yang meninggalkan kita, dia yang dengan senyum dan tawa yang menggelegar tidak bisa kita rasakan saat ini, ya kan, yang sekarang bisa kita dengar. Tapi percayalah sabda Yesus dan tindakan yang dibuat hari ini menenangkan angin, menenangkan gelombang. Semoga itu juga menenangkan kekhawatiran kita, menenangkan rasa kesedihan kita, dan kita mengatakan Tuhan, saya ikhlaskan ibu saudara saya ini pergi dan saya melanjutkan perjalanan ini. Dan mudah-mudahan kita pun seperti Lot dalam perjanjian lama yang sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan ada pesan, ada catatan pinggir yang mengatakan kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, jangan seperti keluarga siapa istrinya Lot, ya kan, yang menoleh ke belakang. Ketika istri Lot menoleh ke Sodom dan Gomora, dia berubah menjadi patung garam. Itu yang terjadi di antara murid Kristus. Karena murid-murid Kristus percayakan sabda Yesus, sabda Yesus yang mampu meredakan gelombang, mampu menghentikan angin menjadi tenang. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini mampu juga menghibur kita, dan kita dimampukan untuk mengatakan saya ikhlaskan orang tua ini, saudara-saudari kita ini pergi, dan kita semoga diteguhkan untuk melanjutkan keserahan kita di dunia ini, karena kita semua menjadi duta seperti Bapak Justus dan Ibu Yudana telah menunjukkan kepada saya kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita nantikan dalam Mazmur hari ini, kan, Mazmur Tangkapan. Kita bisa merasakan kasih setia Tuhan melalui sesama kita, dan bagi saya sendiri saya merasakan dari kedua
almarhum yang mendahului kita ini dan menjadi tanggung jawab saya untuk melanjutkan kasih setia itu, kasih setia dari Tuhan kepada sesama saya. Amin. Marilah kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi kedua saudara kita, Yusus Sisik Manasa dan Ibu Yuliana Liu, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Umat menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Bapak Justus Manasa yang masih berduka atas meninggalnya, semoga Allah memberikan ketambahan kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Mari saudara, kita hening sejenak berdoa dalam hati untuk keselamatan jiwa Bapak Justus Sisik Manasa dan Ibu Yuliana Liu. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyegarkan hidup kami. Persatukanlah hamba-Mu Justus Sisimanasa dan Juliana Liu dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Keluarga yang ditinggalkan Ibu Yuli dan juga kedua anaknya, saya mengucapkan terima kasih banyak memberikan kesempatan kepada kami, Pak Rudi, dan sekaligus memohon maaf ketika beliau meninggal kami tidak bisa melayani di sana, kejauhan. Dan dulu saya taruh pesawat ya memang pada dasarnya kami ingin datang ke sana karena sebelum sehari sebelum meninggal beliau WA saya ya, minta doanya yang terbaik, dan sekaligus juga memohon supaya ibu beliau itu didoakan supaya mengalami kebahagiaan kekal surga. Ya memang beritanya cukup mengagetkan, tetapi Tuhan memang punya cara ya. Karena pada dasarnya kita ini adalah satu kapal, sama seperti para murid bersama dengan Yesus dalam satu kapal terombang-ambing. Seperti di dalam mungkin juga ada warga Bundu ya, sehingga di situ di dalam peneguhan panggilannya Ibu Yuli menjadi Yesus kecil ya, Ibu Yuliana ya, Ibu Yuliana menjadi Yesus kecil yang memberikan nasihat, memberikan kekuatan, peneguhan, dan akhirnya beliau bisa menjadi seorang imam ya. Dan Yesus kecil ini terus juga hadir dalam diri setiap orang, termasuk ketika Pater Dundu berada di Jakarta bingung karena pertama kali ya katanya justru di sini Pak Justus keluarga menjadi Yesus kecil yang memberikan ketenangan bagi Pater sehingga beliau bisa beradaptasi dengan baik di Jakarta dan studinya bisa lancar. Itulah Bapak Ibu, kita berada di sebuah kapal yang sama. Kalau ini adalah kapal yang sering juga dihadapkan pada banyak ombak yang besar, angin yang hebat, tetapi kita mendapatkan peneguhan dari saudara-saudari kita. Mereka adalah Yesus kecil yang memberikan rasa tenang. Bahkan mujizat itu bisa terjadi melalui saudara-saudari kita yang bisa menenangkan situasi konflik pada diri kita yang mungkin terombang-ambing. Mungkin ada yang terlalu memikirkan hal duniawi, tetapi ada juga yang terlalu memikirkan hal-hal yang religius, tetapi lupa bahwa dia juga mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya ataupun juga saudara-saudaranya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada perayaan Ekaristi ini banyak isinya yang bisa kita renungkan bersama. Semoga kita bukan istri Lot yang bimbang, yang menoleh ke belakang, yang akhirnya malah menghancurkan dia menjadi tiang garam atau patung garam, yang mengingatkan kepada kita semua ketaatan, ketidaktaatan atau ketidaksetiaan malah justru membawa maut. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita yang senantiasa memohon ketaatan dan kesetiaan dari Allah hadir dalam diri kita, mari kita memohon berkat Tuhan. Kepala memohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, misa peringatan arwah Justus Sisi Manasa dan Juliana Liu sudah selesai. Kepada warga lingkungan Thomas Aquinas, terima kasih kepada pemerhati dan para undangan yang telah hadir dalam misa ini. Kami selaku keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Seperti yang disampaikan dalam homili tadi oleh Pastor Dudung, Karomo Dudung, bahwa perjalanan panjang dari Romo yang sampai saat ini menjadi Romo telah dijalaninya karena salah satunya adalah jasa-jasa Pak Justus Sisi Manasa dan ibunya. Saya selaku ketua lingkungan mengucapkan kepada para ketua lingkungan yang telah bersedia mengundang yang lainnya juga, karena tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir kita untuk bersama-sama dengan Bapak Justus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pihak keluarga sudah menyiapkan santap malam untuk kita bersama. Untuk itu kami mohon
makanan yang sudah disiapkan. Mari kita sama-sama dulu hening sejenak, kita menyatukan hati kita dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa sumber kehidupan kami, Engkau telah memberikan santapan melalui Ekaristi yang kami terima pada malam hari ini. Kami akan makan bersama untuk kesehatan jasmani kami. Kami mohon berkat-Mu atas makanan yang disiapkan ini. Semoga semua tangan-tangan yang mempersiapkan Engkau memberkatinya, dan kami semua yang akan menyantapnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kue bakso ya? Dimsum. Kalau ini bakso? Bakso tahu. Oh, baksonya tapi tahu. Bakso ini. Sate apa, Bu? Sate apa nih, Bu? Sate B2. Ayam ya? Dekatmu ini, Bu. Gimana rasanya, Nur? Iya, ada yang makan ini.
Nambah Bu, masih banyak Bu.